Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa di tempat yang mudah-mudahan mulia ini, ya, tempat yang berkah ini untuk bersama-sama mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab karya Al-Imam Al-Bukhari, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ya, kita mengawali pagi ini ngaji kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, jadi kitab Al-Adab Al-Mufrad ini salah satu karya penting Imam Al-Bukhari selain kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau sangat masyhur dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, ya, kitab Al-Jami' As-Sahih yang dikenal di masyarakat dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Seorang ulama yang wafat tahun 256 Hijriah. Jadi beliau hidup di abad ketiga, ya, Hijriah, atau akhir abad kedua Hijriah, ya, meninggal di tahun 256 Hijriah. Punya kitab namanya Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Al-Bukhari. Nah, di sisi lain beliau juga punya kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nah, kitab Al-Adab Al-Mufrad. Al-Mufrad itu sendiri artinya yang disendirikan gitu. Khusus kitab yang di dalamnya mencantumkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah adab, disendirikan. Nah, sementara dalam kitab Sahih Al-Bukhari di situ macam-macam bab ada, mulai dari akidah, ibadah dengan berbagai macam ya cabangnya. Ini kitab ini beliau mengkhususkan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah adab, ya. Gitu. Jadi fokus, ya, kajian atau hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab ini fokusnya adalah janib al-akhlaq was suluk, ya, wal adab, dan termasuk asaru as-sahaba wat tabi'in fi abwabi al-adab wal akhlaq al-islamiyah. Itu isinya, ya, sebagai penyempurna dari kitab Sahih Al-Bukhari. Dan banyak ulama yang mensyarah kitab ini. Nah, salah satu yang mensyarah, ya, ini kitab yang kami bawa namanya Rasul Barad Syarhul Adabil Mufrad karya Syekh Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah ta'ala. Rasul Barad. Ada banyak. Ada Fadlullahi Somad. Nah, ada kitab Ad-Dur An-Nadid fi Syarhil Adabil Mufrad karya Al-Imam As-San'ani. Ada juga kitab Bahjatun Nazirin karya Syekh Ibnu Al-Utsaimin yang mensyarah kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nah, isinya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, total hadis yang dicantumkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini ada sekitar situmi'atin wa arbaun, 644 hadis gitu. Jadi kalau kita mengkhatamkan ini sudah belajar berapa? 644 hadis. Jadi ulama tuh, ya, insya Allah. Nah, kalau betul-betul mempelajarinya, mencatatnya, ya, lalu menyampaikannya. Ya. Nah, kitab ini Bapak Ibu dimulai dengan tujuan Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab Al-Adab Al-Mufrad. Menurut keterangan, ya, sebagian ulama adalah untuk irsyadan lil muslimin
ya, untuk membimbing kaum muslimin agar mereka beradab dengan adab yang baik, ya. Wa yatakhallaq bi khuluqin hasanin, berakhlak dengan akhlak yang baik. Nah, termasuk ighrasan natijah atau ta'alim al-adab fi al-usrati wal mujtama wal muamalah, menanamkan nilai-nilai adab di keluarga, di masyarakat, termasuk di dalam pergaulan, sekaligus sebagai pedoman, ya, bagi kaum muslimin di dalam meneladani akhlak atau adab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sekilas, ya, gambaran kitab Al-Adab Al-Mufrad ini. Nah, kitab ini diawali dengan bab yang berkaitan dengan birrul walidain, ya, birrul walidain. Pertama, beliau, ya, setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Jadi kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini. Nah, dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, wa yusinu ilaihima bil qauli wal amal. Dan supaya manusia itu, ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kecuali apabila kedua orang tua tersebut memaksa kita untuk berbuat syirik, nah, maka tidak perlu ditaati, ya, para tamtasil amrohuma, jangan ditaati, ya, perintah keduanya. Kalau kita disuruh berbuat syirik atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat, ya. Itu sairu al-ma'asi, bertentangan syariat dan seluruh perbuatan maksiat. Nah, itu kita tidak boleh mentaati orang tua. Ya, maka di kalimat berikutnya, wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk berbuat syirik, mensekutukan aku, nah, sementara engkau tidak punya ilmu, maka janganlah engkau taati keduanya. Fala tuti'huma. Nah, karena ketaatan kepada makhluk itu tidak boleh dilakukan jika perintahnya mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Dalam riwayat yang lain, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Dan ini tentu berlaku umum, ya, bukan hanya untuk kedua orang tua, termasuk, ya, pemimpin, atau kalau kita kerja di suatu perusahaan misalnya, bos perusahaan menyuruh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka kita tidak boleh mentaatinya. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Kemudian beliau mengutip satu hadis, ya, dan ini hadis pertama yang dicantumkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, yaitu hadis riwayat dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabu ilallahi azza wajal. Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wajalla? Apa jawab Nabi? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Summa ayyu? Qultu summa ayyu? Kata Abdullah bin Umar. Kemudian apa lagi, ya Rasul? Summa birrul walidain. Kemudian berbakti pada kedua orang tua. Qultu summa ayyu? Aku tanya lagi, kemudian apa lagi, ya Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah. Berjihad, berjuang di jalan Allah. Qal, lalu dia mengatakan, haddasani bihinna walau istajadtuhu lazadani. Nah, beliau menyampaikan hal itu kepadaku, ya, seandainya aku walau, ya, istajadtuhu lazadani, seandainya aku
menambah minta lagi keterangan, niscaya Rasul pun akan menambah untukku keterangan-keterangan yang berkaitan dengan amal-amal yang paling afdol. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis sekalian, hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Umar bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kesimpulan dari hadis ini? Nah, konteksnya tadi pertanyaan ya seorang sahabat kepada Nabi tentang amalan apa yang paling disukai oleh Allah. Artinya yang paling diridhoi oleh Allah dibanding amal-amal yang lain. Nah, dalam hadis ini sebutkan ada 3. Yang pertama as-salatu ala waktiha. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maka dengan demikian faedah dari apa yang dikatakan oleh Nabi pada jawaban yang pertama ini menunjukkan al-hasu ala al-muhafadzah ala as-salawat al-mafruḍah fi awqatiha. Anjuran untuk menjaga salat 5 waktu ya, salat fardu 5 waktu pada waktunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan fi awwali waktiha. Fi awwali waktiha, di awal waktu. Nah, kalau di sini ala waktiha pada waktunya. Karena kalau kita ya merujuk pada kalimat ala waktiha, sebagian ulama ada yang menjelaskan pada waktunya. Yang penting sholatnya pada waktunya. Zuhur misalnya terbentang waktunya dari mulai jam berapa sekarang? 11 lewat katakanlah 38 begitu ya. Berakhir asar kan? Asar itu jam berapa? Jam 3 atau 14:58 kata. Jam 3 kurang 2 menit gitu Pak ya. Nah, yang dimaksud as-sholatu ala waktiha ya, salat pada waktunya. Zuhur berarti waktunya terbentang mulai dari jam 11:38 sampai jam 14:58. Nah, di kisaran waktu itu apabila kita sholat zuhur, nah itu termasuk as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Karena waktu zuhur itu tadi terbentang dari mulai jam 11:38 sampai 14:58. Nah, maka nanti ada hadis yang lain yang dimaksud as-sholatu fi awwali waktiha untuk menjelaskan ini. Di awal waktu. Dan tentu saja yang dimaksud adalah sholat berjamaah. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi anjuran untuk menjaga sholat 5 waktu pada waktunya sekaligus berjamaah. Karena ada banyak dalil ya yang menunjukkan tentang, bahkan sebagian ulama mewajibkan sholat jamaah. Seperti Al-Imam As-Sa'di misalnya ketika menafsirkan surah Al-Baqarah, aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Kata beliau ini adalah dalil yang menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Rukulah kamu bersama orang-orang ruku. Maksud sholatlah kamu berjamaah bersama orang yang sholat. Nah, itu dalil yang menguatkan atau yang digunakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah untuk menjelaskan bahwa sholatul jamaah itu wajib. Nah, jadi yang pertama itu, amal yang paling utama adalah sholat di awal waktunya secara berjamaah. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, kalau tidak berarti kita termasuk yang lalai dari sholatnya, di mana Allah Ta'ala mengancam dalam surah Al-Ma'un kan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Orang sholat yang celaka, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Apa makna yang sahun, an sholatihim sahun? Alladzina yuakhiruna as-sholah an awwali waktiha, yaitu orang-orang yang mengakhir-akhirkan sholat dari awal waktunya, diakhirkan. Ya, dan ini biasanya terjadi pada orang-orang yang sholat sendiri. Kalau jamaah biasanya di awal waktu. Kalaupun toh mundur paling sedikit ya. Nah,
Misalnya kalau di pesantren kadang-kadang pas azan masih ada pelajaran. Nah, nanti yang lain mungkin pada iqomah, pelajaran di kelas selesai, lalu keluar. Nah, tetap jamaah tapi lebih akhir. Nah, itu tidak ada masalah selama dilakukan secara berjamaah dan ada ilmu gitu ya yang dibahas. Bahkan Rasul pun kalau zuhur ya seringkali menyuruh supaya mengakhirkan abridu ya. Sampai tunggu agak dingin. Kalau dulu panas ya. Untuk mengakhirkan zuhur sampai udaranya agak dingin. Karena alasan syar'i maka dibolehkan. Tapi tetap dilakukan secara berjamaah. Nah, tapi kalau sendiri nggak ada alasan syar'i, dia udah azan, nanti aja deh. Iqomah masih melakukan sesuatu yang bersifat duniawi gitu ya. Orang udah pulang dari masjid, dia masih ya mungkin nonton TV, mungkin baca HP atau lain sebagainya. Nah, maka orang seperti inilah yang disebut apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang melalaikan atau yang lalai dari salatnya. Walaupun mungkin berat ya, terutama bagi para tukang ya. Tukang bangunan. Walaupun pernah ada video viral tuh ya. Jadi ada orang minta dibangunkan rumah, bahkan dia akan tambah gajinya per orang per bulan 750.000 ya. Pernah lihat nggak videonya? Ya, tapi dengan syarat apa? Sholat dijaga pada waktunya. Itu. Ada kan videonya kan? Nah, itu berat. Tapi mungkin dengan dijanjikan akan digaji lebih, nah jadi semangat ya. Nukang pas azan berhenti sholat jamaah. Nah, nanti nukang lagi dan seterusnya. Ya, termasuk barangkali ibu-ibu ya lagi masak di dapur azan, nanggung katanya. Masak sampai rampung, ternyata jam 1 baru selesai masaknya. Nah, akhirnya sholatnya diakhirkan. Walaupun mungkin kalau ditanya, ibu-ibu bisa nggak masaknya stop dulu? Aslinya bisa aslinya. Ya kan dimatiin kompornya. Kompornya matiin. Lagi ngulek sambal ya berhenti dulu bisa. Cuman ya tidak. Alasan macam-macam ya alasan. Nah, seringkali ini dianggap remeh ya. Mengakhir-akhirkan sholat tanpa alasan syar'i seringkali dianggap remeh. Padahal ancamannya ngeri. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, ya termasuk bapak-bapak biasa kalau sendiri sholat di rumah, mungkin pas azan di perjalanan mau berhenti mampir ke masjid, pakaian kotor, ada najis, nanti aja deh sholatnya di rumah misalnya. Sampai rumah susah mau langsung sholat biasa, istirahat dulu deh sebentar, gitu kan? Istirahat, minum dulu biar dingin dulu, akhirnya mandi dulu, habis mandi baca WA dulu, pas mau asar baru sholat. Nah, ini namanya termasuk golongan alladzina hum an sholatihim sahun, Bapak Ibu. Itu hati-hati ya, karena ancamannya keras. Kemudian faedah yang kedua, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hadis tadi menjelaskan tentang apa? Fadlu ta'zim al-walidain. Keutamaan memuliakan orang tua. Nah, sampai Rasul menjawab pada jawaban yang kedua ketika ditanya, kemudian apalagi ya Rasulullah seutama apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan summa birrul walidain. Nah, ini menunjukkan bahwa memuliakan orang tua, berbakti pada orang tua ini adalah amalan utama karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Faedah yang ketiga, jawazu isti'mali law. Boleh kita menggunakan ya mengatakan kata law. Ma makna law? Nah, law itu artinya seandainya. Karena tadi Abdullah bin Umar mengatakan walau stazadtuhu lazadani. Seandainya aku minta tambah lagi kepada Nabi keterangan tentang apa amal yang paling dicintai oleh Allah,
lazadani. Niscaya beliau akan menambah keterangan. Kata lau. Nah, lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya? Nabi pernah mengatakan fala taqul lau. Fala taqul lau, jangan engkau katakan lau. Nah, misalnya dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau beliau mengatakan isnaduhu hasan. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan fa in asabaka syai'un, kalau engkau tertimpa sesuatu, kena musibah, fala taqul lau, jangan engkau ucapkan lau. Fala taqul lau, lau fa'altu kaza wa kaza. Seandainya aku melakukan ini dan ini. Nah, maka tidak akan begini misalnya. Jangan. Tetapi katanya apa? Walakin kul qaddarullahu wa ma syaa fa'al. Tapi ucapkanlah qaddarullah. Ini adalah takdir dari Allah. Wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki Allah akan lakukan. Fa inna lau, kata Nabi, karena sesungguhnya kata lau itu tabtahu amalan syaitan. Itu membuka amalan syaitan. Nah, tapi di dalam hadis ini walau istajadtuhu lazadani. Nah, bagaimana ini maksudnya? Rasul melarang mengucapkan lau, tapi di sisi lain seorang sahabat mengatakan walau istajadtuhu lazadani. Bahkan Aisyah juga pernah mengatakan lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasala Rasulullah sallam illa nisa'uhu. Seandainya aku bisa kembali pada urusanku ini, ya, dari sesuatu yang sudah berlalu, yang sudah kutinggalkan, maka niscaya tidak akan ada yang memandikan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali istri-istrinya. Nah, hadis akhrajahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ahmad. Hadis sahih, ya. Ada kata lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nisa'uhu. Aisyah juga mengatakan lau. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, maka perlu kita ya pahami kata seandainya itu ada yang hukumnya boleh, mubah, ya, ada yang ya hukumnya haram gitu. Ada yang boleh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi, ya. Atau pada konteks lil irsad boleh, lau lil irsad gitu ya. Untuk membimbing, misalnya seorang bapak bilang kepada anaknya yang main HP terus, kata bapaknya, "Nak, seandainya engkau tinggalkan HP-mu, engkau baca buku, maka niscaya engkau akan jadi anak yang pintar," misalnya. Seandainya, lau itu kan artinya seandainya. Nah, apa? Jikalau. Nah, jikalau engkau tinggalkan HP-mu, engkau baca buku, nah, itu lebih baik bagimu misalnya. Nah, ucapan lau dalam konteks seperti ini lil irsyad, maka itu hukumnya boleh, bahkan mustahab. Gitu. Dalam hadis juga banyak ya yang menunjukkan kata lau yang terpuji. Ya. Misal dalam hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang orang yang ingin ya mendapatkan kebaikan yang didapatkan oleh orang lain. Nah, misalnya ada seorang hamba yang razaqahullahu ilman, ya, diberi rezeki oleh Allah berupa ilmu. Nah, tapi walam yarzukhu malan, orang ini tidak diberi harta. Ilmunya Allah luaskan tapi hartanya dibatasi. Fahuwa shadiqun niyyah, orang ini niatnya benar, jujur gitu. Yaqul, dia mengatakan, "Lau anna li malan, seandainya aku punya harta banyak, la amiltu bi amali fulanin, maka aku niscaya akan beramal dengan amalan si fulan."
Fahuwa niyatuhu, itu niatnya, fa ajruhuma sawa, maka pahalanya jadi sama. Misalnya dia oleh Allah dikasih ilmu, ada orang oleh Allah dikasih harta. Nah, yang dikasih harta itu rajin sodako, dermawan, banyak membantu orang. Nah, yang dikasih ilmu tidak dikasih harta. Lalu dia berkeinginan gitu dengan mengatakan, nah, seandainya lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Seandainya aku punya harta, nah, seperti fulan itu, aku akan melakukan seperti yang dilakukan si fulan. Akan banyak bersodako, menjadi orang dermawan, banyak bantu orang dan seterusnya. Nah, dalam konteks seperti ini bagus, boleh. Nah, ini. Yang enggak boleh, lalu kapan kita enggak boleh mengucapkan kata seandainya? Nah, yaitu satu diantaranya ketika kita tidak terima dengan takdir tadi, tidak menerima takdir. Ya. Seperti yang tadi diucapkan oleh Nabi SAW, seandainya kamu kena musibah tadi, in asobaka syai', nah, seandainya kamu tertimpa sesuatu, fala takul lau fa'altu kada wa kada. Jangan kau ucapkan seandainya aku begini maka akan begini. Tapi ucapkan qadarullahu wa masya'a fa'ala. Nah, contoh misalnya Bapak Ibu jenengan mau ke Malioboro gitu ya, ngajak keluarga dari luar kota jalan-jalan ke Jogja. Lalu kita antar mau ke Malioboro pas liburan akhir tahun misalnya. Kan banyak jalan ke Jogja ya, yang kita bisa lewati. Lalu kita lewat sana aja. Nah, kan ada jalur A, B, C, D misalnya. Kita lewat jalur B aja gitu ya. Ternyata jalur yang kita pilih macet total. Macet. Lalu akhirnya kita bilang, seandainya tadi tidak lewat sini, kita nggak akan terjebak macet. Ini sederhana kan? Kayaknya sesuatu yang remeh. Tapi ya jangan gitu. Nggak boleh. Ya sudah, ini qadarullah gitu aja. Ini takdir Allah, kita terkena macet. Udah nggak usah bilang seandainya, sudah terjadi. Sudah terjadi. Nah, dinikmati saja gitu. Nah, ini. Kan sering kali kita gitu kan. Wah, seandainya jikalau nggak begini maka tidak akan begini. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, itu nggak boleh. Ya, ucapan seandainya dalam konteks seperti itu tidak boleh. Nah, apalagi jika kita menggunakan kata lau atau seandainya atau jikalau tadi dalam konteks apa? Nah, berhujah dengan takdir ya, untuk melanjutkan perbuatan dosa. Nah, seperti yang dikatakan oleh orang musyrik dalam surah Al-An'am ayat 148. Orang musyrik mengatakan, "Lau sya'allahu ma asyrokna." Kalau Allah menghendaki, kita nggak mungkin syirik. Jikalau Allah menghendaki, kita tidak mungkin berbuat syirik. Nah, ini nggak boleh. Misalnya ada orang berzina, ketahuan kan, mau dipukuli, tar dulu, jangan mukuli dulu. Seandainya Allah nggak menghendaki kami berzina, kami nggak mungkin berzina. Ini takdir. Ini takdir. Nah, itu nggak boleh. Dia berhujjah dengan takdir untuk dimaklumi perbuatan dosanya. Nah, ini nggak boleh ya, Bapak Ibu dan sekalian. Maka orang-orang musyrik enak sekali dia mengatakan, "Lau sya'allahu ma asyrokna." Andai kata Allah tidak menghendaki, kami tidak mungkin syirik. Jadi kami syirik ini karena ini kehendak Allah. Kami berzina ini karena kehendak Allah untuk membolehkan perbuatannya. Nah, itu. Nah, ini. Maka kata lau dalam konteks seperti itu Bapak Ibu tidak boleh. Tapi kalau irsyadan tadi itu boleh, atau khobar, memberikan kabar seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dalam hadis ini, seandainya aku minta tambahan keterangan dari Nabi, maka niscaya Nabi akan menambah. Ini yang dibolehkan. Nah, itu diantara penjelasan tentang mengucapkan kata lau. Seandainya
atau jikalau tadi ya, jikalau. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian. Kemudian faedah lain Bapak Ibu, iradul jawab ala hasab ikhtilafil ahwal wal ashkhas huwal ansab. Nah, menyampaikan jawaban sesuai dengan perbedaan keadaan seseorang. Karena Rasul itu beberapa kali ditanya tentang ayyul a'mali ahabu ilallah. Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kalau di hadis ini katakan as-salatu ala waktiha. Nanti di lain kesempatan yang didahulukan bukan itu, tapi al-jihadu fi sabilillah. Dalam kesempatan yang lain ditanya lagi abirul walidain. Sesuai yang nanya, Rasul tahu nih. Yang nanya ini orangnya agak kurang hormat sama orang tua. Maka ketika dia tanya apa amalan paling utama, kata Rasul birrul walidain. Itu karena Rasul tahu. Nah, itu min abqariyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kecerdasan Nabi. Jadi beliau itu tahu. Nih yang nanya ini masalahnya apa nih? Nah, kelemahannya apa dia? Dia nanya begini maka jawabannya A. Nanti yang lain berarti apa jawabannya? Kalau yang tanya Rasul apa amalan paling utama? Nah, bisa jadi sabar ya. Sambil terus berdoa kepada Allah kan gitu dan ikhtiar. Ya itu. Nah, itu. Maka begitupun kita Bapak Ibu, ketika ada yang bertanya itu lihat dulu ya keadaan orang yang bertanya. Nah, supaya apa yang kita sampaikan sebagai jawaban dari pertanyaan bisa diterima dengan ya sesuai kebutuhan dia gitu. Itu tidak ada masalah ya. Walaupun pertanyaan yang ditanyakan sama oleh orang yang berbeda. Nah, kemudian faedah lain Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan apa? Subutu ta'zimi sahabati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana ya benarnya sikap para sahabat dalam memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa, dari mana kita bisa menyimpulkan itu tadi? Litawaqqufihim an kasrati su'ali. Jadi mereka para sahabat itu ya kalau sudah bertanya udah tawakuf ya, berhenti, tidak terus hanya tidak bercabang, udah nanya dijawab, nanya lagi dijawab, nanya lagi. Nah, enggak begitu. Karena ada orang-orang karena udah dijawab, nanya lagi, nanti berkembang lagi. Nah, itu tidak takzim ya. Tidak takzim. Nah, tadi Abdullah bin Umar nanya, udah clear ya udah, berhenti gitu. Nah, kan kadang ada Bapak Ibu ya orang bertanya dia terus berkembang bercabang-cabang gitu ya. Andai kata orang enggak berdehem mungkin dia akan nanya terus gitu ya. Nah, itu sebaiknya tidak demikian ya, tawakuf. Ya. Kalau mau mungkin nanti setelah majelis selesai misalnya, nah itu bisa ngobrol sambil ngopi panjang lebar bisa tuh. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, kalau di zaman sekarang ya maksudnya. Kemudian nah, kesimpulan lainnya Bapak Ibu dan sekalian, hadis ini menunjukkan apa? Sabrul mufti wal muallim ala sa'ili wal muta'allim. Kesabaran ya seorang guru terhadap orang yang bertanya, seorang muta'allim. Ya, Rasul sabar. Apalagi ya Rasul? Tadi kan pertama apa? Salat pada waktunya. Apalagi ya Rasul saya itu birrul walidain. Apalagi ya Rasul saya itu jihad fi sabilillah. Masih dijawab oleh Nabi. Nabi enggak kok mau nanya terus. Enggak. Rasul tetap menjawab. Bahkan Abdullah bin Umar meyakini andai kata beliau masih bertanya, Rasul akan menjawab. Tapi Abdullah bin Umar tahu kapan waktunya berhenti. Nah, ini takzim para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian satu lagi ya terakhir. Hadis yang kedua, hadis dari Abdullah bin Umar juga. Qol dia mengatakan, ridhor rabbi ridhol walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua dan kemarahan Allah ada pada kemurkaan kedua orang
tua. Kalau ini ridho Rabbi fi ridhol walid. Keriduan Rabb Allah ada pada ridho al-walid. Pada ridhonya orang tua. Wa sakhatur Rabbi sakhatil walid. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, faedah penting dari hadis ini apa? Wajib ya kita sebagai anak ya berusaha membuat orang tua kita ridho. Karena kalau orang tua kita ridho, Allah pun akan ridho. Tapi tadi dalam hal-hal yang tidak bermaksiat. Bapaknya suka minum Homer misalnya. Lalu anaknya beliin Homer satu box gitu ya, biar bapaknya seneng. Nah, ini nggak boleh. Ya, kan ada orang itu. Bapaknya perokok. Kalau berdasarkan fatwa Muhammadiyah kan haram ya. Bapaknya lagi sakit, dibeliin rokok satu box. Nah, satu slot itu. Nah, ibunya protes, kenapa kamu beliin bapak rokok banyak sebanyak itu? Padahal bapaknya sakit, di antara sebabnya adalah merokok. Apa jawaban anaknya? Ben bapak senang. Biar bapak senang. Mungkin dasar dia ridhollah fi ridhol walid. Nah, tapi tidak tepat ya, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Nah, tidak dalam kemaksiatan tentu saja. Nah, ini dan haram hukumnya menyebabkan orang tua kita marah. Jadi anak jangan sampai menjadi sebab orang tua marah kepadanya. Karena ketika orang tuanya marah, Allah pun marah. Tapi bagi orang tua Bapak Ibu, hadis ini penting juga jadi pedoman. Ini kan dari sikap anak ke orang tua ya. Orang tua kepada anak juga penting. Ya. Kami punya teman. Ya, satu alma mater ya, dulu belajar kakak kelas kami di pondok. Suatu ketika beliau cerita. Jadi saya punya anak. Ya. Beliau ini tokoh di masyarakat, bahkan lurah di masyarakat. Tapi anaknya yang nomor satu, nakalnya bukan main. Nakalnya luar biasa. Dia punya lembaga pendidikan di sekolah. Di sekolah malas belajar. Ujian nilainya jelek terus. Tapi gurunya bingung, ini anak yang punya sekolah. Kalau nggak dinaikin, laporlah gurunya. Ustadz Afwan ini putra antum ini Masya Allah jarang masuk kalau belajar, tidak sungguh-sungguh. Ini ujiannya juga hasilnya jelek. Dinaikin atau enggak? Nah, ya bapaknya gak usah dinaikin, ya biar dia ngerasa. Nah, akhirnya keluar. Ibunya marah terus, ya bapaknya juga marah karena malu. Terus karena marah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Anaknya gak sekolah keluar. Terus main di jalan gabung sama anak-anak pang. Anak pang itu yang rambutnya macam-macam itu Bapak Ibu. Ya, tidurnya di jalanan, jarang mandi. Sekali pulang baunya luar biasa. Dia bawa teman-teman ke rumah pulang, bikin malu lagi orang lurah, bapaknya lurah. Anaknya rambutnya warna-warni, dicat kan, dipilok pang. Udah begitu kotor, bau. Tambah malu lah bapak ibunya. Marah lagi ibunya. Terus semakin kacau. Akhirnya bapaknya ingat. Dia cerita, saya ingat ada hadis Nabi yang dulu kita pelajari. Apa itu? Ridullah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keriduan Allah ada pada keriduan kedua orang tua, dan kemarahan Allah ada pada kemarahan kedua orang tua. Artinya kalau orang tuanya ridho, Allah pun ridho. Kalau orang tuanya marah, Allah pun marah pada si anak. Nah, akhirnya dia mikir, atau saya nggak usah marah gitu ya. Ya, udah deh Bu, dia musyawarah sama isinya, Bu, kita ridho aja deh. Kita berusaha ridho supaya apa? Allah ridho sama dia. Supaya Allah ridho sama anak kita. Kalau kita marah terus, Allah akan marah terus sama anak kita. Semakin rusak. Nah, akhirnya Bapak Ibu, ini dia sendiri cerita, Ustaz, akhirnya saya berusaha ridho. Ya sudah. Jadi kita nggak marah, kita memaklumi, ya kita ajak ngobrol, yang kamu mau apa dan seterusnya. Lambat laun setelah orang tuanya ridho, berubah tambah baik Bapak Ibu. Nah, akhirnya kan lurah itu ada namanya tanah, dapat apa? Tanah bengkong itu ya. Oh,
setelah sebulan, 2 bulan, anak itu berubah. Akhirnya dia ngomong, "Pak, aku boleh nggak mengelola tanah desa itu? Yang di sana, yang bagian Bapak." "Iya, silakan. Kamu mau apa? Mau nanam cabai sama tomat boleh nggak?" "Boleh, silakan." Akhirnya Bapak Ibu, ini yang cerita bapaknya ya, yang Pak Lurah itu. Dia, "Ustaz, setelah saya dan istri saya berusaha ridho, berubah. Dia betul-betul beli bibit cabai, bibit tomat, tanah itu dia tanami cabai dan tomat. Sampai berhasil panen. Dia jual, uangnya dia, ya untungnya ya udah silakan kamu ambil untuk beli kebutuhan khususnya." Jadi berubah. Nah, pelajaran penting kata dia dari apa yang saya renungkan itu, jadi sebagai orang tua kalau lihat anaknya agak nakal, susah diatur, itu jangan murka gitu. Semakin kita marah murka, semakin kacau itu anak. Bisa nggak tuh? Nah ini kan senakal-nakal anak sebenarnya kalau kita ajak ngobrol ya dengan dari hati ke hati, kamu maunya apa, yang kamu pikirkan apa, mungkin dia akan cerita kan. Masalahnya kebanyakan kita yang didahulukan marah, nggak mau tahu, maunya kamu ikut aku, nurut sama aku. Nah, padahal anaknya punya dunia sendiri. Akhirnya itu tambah rusak. Nah, yang repot kalau orang tuanya nggak tahu hadis ini, nggak pernah ngaji kan. Solusi nggak ketemu sampai akhirnya anaknya jadi preman, jadi pembunuh dan seterusnya. Karena di awal apa? Orang tua ndak ridho, Allah pun nggak ridho. Nah ini, paham jadi Bapak Ibu? Nah, mudah-mudahan kita bisa menerapkan hadis ini kepada anak-anak kita ya. Jadi kalau punya anak yang agak susah diatur, berusahalah ridho. Tanya kenapa begitu, kamu maunya apa dan seterusnya. Jangan mentang-mentang orang tua, wah aku berhak sama kamu. Ya, terus marah-marah terus. Nah itu bahaya. Jadi, karena bisa menyebabkan Allah pun marah. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini sudah jam 6:17 menit. Kelewat waktunya ya. Ya, masih ada kesempatan Pak Rasir? Ya, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi kita sampai hadis yang kedua. Kalau Bapak Ibu mau beli kitabnya ada ya, terjemahan Al-Adab Al-Mufrad ya. Tapi tebal sekali, Mang. Tebal sekali. Jadi silakan barangkali ada yang mau tanya, kami persilakan. 1-2 pertanyaan sebelum diakhiri. Cukup? Oke, ada satu Pak Yadi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia punya keinginan seandainya saya seperti simulan saya akan sembako yang sebenarnya. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang saya kalau punya amalan ini jamu seneng, setelah punya jamu dia terus akhirnya nggak senang. Akhirnya sama Allah diluaskan rezeki yang tadi akhirnya lupa. Dia tidak sodako apa yang tadi seandainya tadi. Seandainya itu punya keinginan seperti itu tapi hartanya banyak terus akhirnya tidak sodako itu. Iya. Oke baik, terima kasih Pak Yadi. Ya kadang-kadang ada orang seperti itu ya. Seandainya aku dikasih harta yang banyak, niscaya aku akan banyak bersodako, dermawan. Oleh Allah diijabah. Hartanya banyak. Dia jadi lupa diri gitu ya. Yang tadinya niatnya mau banyak sodako jadi pelit. Itu bagaimana? Nah berarti dia menyalahi niat awalnya. Berarti dia ingkar janji ya. Dia kan mengatakan kalau saya punya harta banyak, saya akan banyak bersodako. Ternyata setelah Allah perbanyak hartanya, dia tidak banyak sodako. Bahkan mungkin dia jadi pelit ya. Nah, maka orang seperti itu jelas berdosa gitu. Nah, asimun ya, dia berdosa bi fi'lihi dengan perbuatannya. Nah, dan dia mengingkari apa yang dia ucapkan ya dalam hatinya bahwa dia kalau punya harta yang banyak akan banyak sodako. Nah, ini tentu perbuatan buruk ya yang tidak bersyukur gitu. Setelah Allah buka rezekinya malah tidak bersodakoh, bahkan pelit gitu Pak ya. Yaitu Pak Yadi. Nah, asimun. Dia berdosa dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini ya yang kita bisa bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.